Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Laili Nikmah, NRP 052118400046 dari kelas MPTI D. Nama saya Muhammad Erlangga Putra Surono, NRP 62. Nama saya Ahmad Safri Samsudin, NRP 052118400115 dari kelas MPTID. Kami dari kelompok 2 dengan WIS mengetahui bagaimana praktek tools and teknik untuk proses mengendalikan risiko proyek. Di sini ada 3 bagian, yaitu data analisis, risk audit, dan meetings. Saya akan menjelaskan bagian data analisis. Analisis data ini menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama technical performance analysis dan reserve analysis. Analisis kinerja teknis yaitu membandingkan pencapaian teknis selama pelaksanaan proyek dengan jadwal pencapaian teknis. Hal ini membutuhkan definisi ukuran kerja teknis yang objektif dan kuantitatif yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil aktual dengan target. Kemudian yang kedua yaitu reserve analysis atau analisis cadangan. Selama pelaksanaan proyek, beberapa resiko individu dapat terjadi dengan dampak positif atau negatif pada anggaran atau jadwal cadangan darurat. Cadangan darurat dapat diperkirakan untuk menghitung jumlah pengerjaan ulang yang tidak diketahui. Cadangan darurat ini dapat disediakan pada tingkat manapun dari kegiatan spesifik hingga seluruh proyek. Analisis cadangan ini membandingkan jumlah cadangan darurat yang tersisa dengan jumlah risiko yang tersisa setiap saat dalam proyek untuk menentukan apakah cadangan yang tersisa memadai. Nah, ini dapat dikomunikasikan dengan menggunakan representasi grafis, yaitu dengan grafik burn down. Grafik burn down ini adalah gambaran visual yang menunjukkan jumlah pekerjaan yang tersisa yang harus dilakukan dalam sebuah proyek. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan tentang monitor risk, tools dan teknik, yaitu audit. Audit itu apa sih? Audit ini adalah audit risiko, adalah jenis audit yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan efektivitas risiko proses manajemen. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Manajer proyek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa audit risiko dilakukan pada saat yang tepat, sebagaimana didefinisikan dalam risk management plan. Nah, audit ini adalah proses terstruktur dan independen yang digunakan untuk menentukan apakah kegiatan proyek mematuhi organisasi dan kebijakan, proses, dan prosedur proyek. Nah, audit ini biasanya dilakukan oleh tim luar proyek, seperti Departemen Audit Internal Organisasi, PMO itu sendiri, atau biasanya oleh auditor di luar organisasi, itu juga bisa. Nah, audit ini tujuannya apa? Yang pertama adalah identifikasi semua praktik yang digunakan. Kemudian yang kedua, identifikasi semua ketidaksesuaian, kesenjangan, dan kekurangan yang terjadi dalam proyek. Kemudian yang ketiga, berbagi praktik baik yang diperkenalkan atau diterapkan dalam proyek serupa di organisasi atau industri. Yang keempat adalah secara proaktif menawarkan bantuan secara positif untuk meningkatkan implementasi proses untuk membantu meningkatkan produktivitas tim. Dan yang terakhir adalah meng-highlight kontribusi masing-masing audit dalam pembelajaran yang dipetik dari organisasi. Nah, kemudian upaya selanjutnya untuk memperbaiki segala kekurangan harus menghasilkan pengurangan biaya kualitas dan peningkatan sponsor atau penerimaan pelanggan terhadap produk proyek. Nah, audit ini biasanya dapat dijadwalkan atau acak dan dapat dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang seperti saya bicarakan tadi. Nah, audit ini dapat mengkonfirmasi implementasi permintaan perubahan yang disetujui, termasuk pembaruan, tindakan korektif, perbaikan cacat, dan tindakan pencegahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek dan tools dalam manajemen risk, yaitu meeting. Dalam melakukan tinjauan
risiko dalam manajemen risiko itu dapat ditangani secara teratur dalam pertemuan proyek atau kita biasa sebutnya dengan meeting atau rapat. Nah, di sini tinjauan risiko dijadwalkan secara berkala dan harus memeriksa, kemudian mendokumentasikan efektivitas tanggapan risiko dalam menangani risiko proyek secara keseluruhan. Kemudian tinjauan risiko juga dapat mengidentifikasi risiko proyek individu baru, penilaian ulang risiko saat ini, penutupan risiko yang sudah usang, dan masalah yang muncul sebagai akibat risiko yang terjadi, dan identifikasi pelajaran yang dapat dipelajari untuk implementasi fase yang sedang berlangsung dalam proyek saat ini atau proyek serupa di masa depan. Nah, tinjauan risiko dapat dilakukan sebagai bagian dari pertemuan status proyek secara berkala atau pertemuan tinjauan risiko khusus dapat diadakan sebagaimana ditentukan dalam rencana manajemen risiko. Nah, di sini tuh manajer proyek harus bertanggung jawab terhadap risiko yang disengaja dengan melibatkan anggota tim dan pemangku kepentingan yang sesuai dalam pertemuan untuk memfasilitasi proses manajemen risiko itu sendiri. Nah, untuk pertemuan ini kita harus memastikan untuk pertama membagikan agenda dengan tujuan yang dinyatakan dengan jelas, mengundang anggota tim dan pemangku kepentingan yang tepat, gunakan alat dan teknik yang sesuai. Bagikan notulen yang berisi keputusan, item tindakan, masalah, dan resiko. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.